Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan bab 4, yaitu bentuk entitas, yang disusun oleh Wahyu Kawiriansa Al-Jawari NIM 53, Erma Rahmawati NIM 79, dan Nur Aziza NIM 94. Selamat menyaksikan. Dasar-dasar struktur bisnis. Struktur bisnis mengacu pada bentuk hukum perusahaan. Pada dasarnya ada 3 jenis badan usaha utama yang diakui di sebagian besar negara hukum umum, yaitu sole proprietorship atau kepemilikan perseorangan atau tunggal, partnership atau kemitraan, dan korporasi. Sole proprietorship atau kepemilikan perseorangan atau tunggal. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Kepemilikan tunggal bukanlah entitas yang terpisah, artinya pemilik bisnis sebenarnya adalah bisnis tersebut. Akibatnya semua kewajiban dan tanggung jawab oleh bisnis sebenarnya ditanggung oleh pemiliknya. Kepemilikan tunggal merupakan bentuk entitas yang paling mudah dimulai dan dikelola dengan biaya awal yang minim. Partnership atau kemitraan. Pada intinya kemitraan tidak lebih dari kesepakatan antar 2 orang atau lebih untuk masuk ke dalam usaha yang bermotivasi untuk mendapatkan keuntungan. Ada 2 kategori kemitraan, yaitu yang pertama kemitraan umum dan kemitraan tanggung jawab terbatas. Kemitraan umum adalah kemitraan di mana semua mitra memiliki kewajiban tak terbatas atas hutang dan kontrak kemitraan. Semua mitra dalam kemitraan umum adalah berbagi risiko. Kemitraan tanggung jawab terbatas membatasi tanggung jawab mitra yang memiliki status terbatas. Harus ada setidaknya 1 mitra yang memegang status mitra umum, tetapi tidak semua mitra lainnya dapat dibatasi, meminimalkan risiko dan eksposur mereka. Kemitraan terbatas adalah bentuk entitas umum bagi investor yang mencari pengembalian investasi mereka, tetapi tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan risiko atau kewajiban pribadi. Selanjutnya, korporasi. Korporasi merupakan bentuk entitas yang paling umum. Di sini, kepemilikan individu dari sebuah perusahaan ditentukan dengan menjual atau menyediakan saham yang sering dikenal sebagai sertifikat saham, dan pengembalian investasi biasanya dalam bentuk dividen. Selanjutnya, pemilik perusahaan disebut sebagai pemegang saham. Korporasi umumnya diatur oleh dewan direksi dan dioperasikan oleh tim manajemen. Saham-saham dapat diperdagangkan secara publik di Wall Street atau NASDAQ atau dimiliki secara pribadi. Meskipun aturan yang mengatur tata kelola perusahaan rumit dan ekstensif. Selanjutnya, seperti yang diilustrasikan dalam kepemilikan kemitraan, kepemilikan dapat menjadi proporsi keuangan yang beresiko. Resikonya mungkin lebih kecil dengan pemegang saham di perusahaan. Dalam istilah hukum yang dikenal sebagai konsep entitas. Konsep entitas merupakan konsep hukum yang memberikan identitas terpisah kepada korporasi. Dengan identitas mengacu pada fakta bahwa perusahaan dipandang secara hukum mampu melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan individu. Selanjutnya, variasi korporasi adalah korporasi profesional, sering ditemukan dalam praktik medis maupun dalam profesi lain, seperti pengacara, akuntan, dan arsitek. Perusahaan profesional yaitu beberapa profesional yang diizinkan untuk membentuk perusahaan di bawah peraturan tertentu, untuk memungkinkan profesional mendapatkan keuntungan dari perusahaan sambil memenuhi persyaratan etika. Perusahaan bisnis di lingkungan global. Struktur bisnis di area internasional memiliki beberapa perbedaan yang signifikan.
Perbedaan tersebut berasal dari sifat umum hukum internasional. Lainnya berasal dari perbedaan dalam sistem hukum dan cara negara memandang hubungan antara bisnis dan hukum. Masih ada beberapa perbedaan di mana berbagai standar akuntansi mempengaruhi metode yang digunakan untuk melaporkan stabilitas keuangan. Foreign entities. Kunci untuk memahami peran yang dimainkan bisnis internasional dalam kejahatan keuangan adalah mengingat prinsip entitas. Tanggung jawab individu atas pelanggaran pidana dan perdata dalam konteks bisnis akan dipengaruhi oleh struktur bisnis. Dengan masalah penting, apakah negara tempat bisnis yang diselidiki berada mengakui prinsip entitas, yaitu tidak ada tanggung jawab pribadi bagi pemegang saham untuk struktur bisnis tersebut. Di negara-negara yang mengikuti sistem hukum umum, kebanyakan kemitraan dan perusahaan akan diperlakukan sama seperti di Amerika Serikat. Di negara-negara yang mengikuti sistem hukum sipil Romano-Jermanik, variasi yang jauh lebih luas akan ditemukan di antara negara-negara tersebut. Negara-negara yang menganut hukum Islam berdasarkan syariah dapat menawarkan pendekatan campuran untuk masalah yang melibatkan asosiasi bisnis. Ada struktur perusahaan, prinsip entitas, dan legitimasi. Dalam struktur perusahaan, tidak ada yang lebih nyata selain melalui penggunaan entitas lepas pantai yang dikenal sebagai IBC atau International Business Corporation, atau entitas yang memilikinya dipegang melalui sekuritas pembawa. Kemudian yang selanjutnya, prinsip entitas. IBC mengambil prinsip entitas selangkah lebih maju dengan direktur nomine. Kepemilikan dapat dipegang melalui saham pembawa, atau kepemilikan dapat dipegang melalui pemilik terdaftar yang hanya diketahui oleh IBC. Dengan melapisi beberapa IBC, seorang dapat membuat kepemilikan yang sebenarnya benar-benar buram. Selanjutnya adalah legitimasi. Legitimasi dapat dibangun di IBC dengan menggunakan entitas yang dikenal dengan perusahaan RA. Nah, perusahaan RA, entitas siap dipakai ini adalah perusahaan yang telah dibuat bertahun-tahun sebelumnya dan dibiarkan tidak aktif. Karenanya ditempatkan di RA, makanya disebut dengan perusahaan RA. Artinya mereka sebenarnya tidak diberikan kepemilikan, tetapi hanya ada di atas kertas. Ketika perusahaan sel diperlukan untuk membantu mengaburkan kepemilikan yang sebenarnya, seorang cukup membeli perusahaan RA dan mengambil alih kepemilikan. Karena keberadaan korporasi secara signifikan mendahului pembelian kepemilikan, suasana legitimasi diberikan melalui apa yang tampak seperti kehidupan korporasi yang panjang. Kepemilikan dapat lebih berlapis dengan mentransfer korpus atau badan perwalian atau keuntungan ke perwalian luar negeri. Dalam hubungannya dengan IBC dan perwalian luar negeri, penjahat dapat menggunakan sekuritas pembawa untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya. Selanjutnya, offshore finance. Offshore finance atau keuangan lepas pantai merupakan istilah yang mengacu pada entitas yang otoritas hukumnya memungkinkan mereka untuk berada di negara tuan rumah yang pada umumnya hanya melakukan transaksi bisnis dengan individu non-negara tuan rumah. Istilah lepas pantai sering digunakan untuk merujuk pada bank, asosiasi bisnis, dan perwalian, dan terkenal digunakan untuk menyembunyikan aset dan pendapatan dari otoritas perpajakan negara tuan rumah. Mengingat potensi penyalahgunaan yang jelas, mengapa negara tuan rumah terus mengizinkan entitas ini untuk beroperasi? Alasan utamanya adalah ekonomi, kemudian alasan yang lainnya adalah rasa puas diri. Ada beberapa negara yang terus menawarkan perlindungan bagi penjahat keuangan yang mencari perlindungan. Nah, penawaran yang masih ada di beberapa negara kepada penjahat keuangan yang mencari perlindungan antara lain perbankan lepas pantai, bank sel, dan rekening bank koresponden. Di sini perbankan lepas pantai menyediakan kunci untuk keseluruhan skema kejahatan finansial. Sederhananya, keuangan luar negeri adalah sarana untuk memberikan layanan keuangan kepada bukan penduduk.
seperti pembatasan bisnis non-penduduk, memungkinkan bank luar negeri untuk beroperasi sebagian besar tidak diatur oleh negara tuan rumah. Sementara banyak negara besar yang memiliki populasi perbankan lepas pantai, hanya mereka yang sebagian besar aktivitas sektor keuangannya di lepas pantai akan disebut pusat keuangan lepas pantai, dan ada bank sel. Di sini penggunaan bank sel menempatkan informasi kepemilikan dan data pemegang rekening di luar jangkauan penyidik. Kombinasi kerahasiaan perusahaan, kerahasiaan bank, dan kurangnya regulasi oleh negara tuan rumah membuat pendanaan luar negeri menjadi sarana yang sangat menarik bagi penjahat keuangan untuk mengeksekusi dan menyembunyikan skema mereka. Kemudian ada rekening bank koresponden, yaitu rekening yang dikelola bank satu sama lain atas namanya sendiri. Dalam konteks perbankan internasional, perbankan koresponden memiliki tujuan yang sah signifikan. Misalnya, dengan membangun beberapa hubungan perbankan koresponden secara global, satu bank dapat melakukan berbagai transaksi keuangan secara internasional tanpa perlu kehadiran fisik di negara tuan rumah. Layanan ini mencakup transaksi yang sah seperti transfer kawat nasional, layanan clearing check, dan layanan valuta asing. Hubungan semacam itu sangat cocok untuk penyalahgunaan oleh perusahaan kriminal. I sit by myself. This is going to break.